Warung bubur ayam Bang Surip selalu ramai pembeli. Rasanya gurih, kuahnya kental, dan entah mengapa, setiap pelanggan yang mencicipinya selalu ingin kembali. Namun, tak ada yang tahu dari mana Bang Surip mendapatkan bahan-bahannya. Hingga suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Warungnya dibiarkan terbengkalai, tapi sesekali ada yang bersumpah masih mencium aroma bubur yang mengepul dari dalam. Dan ketika seorang pria bernama Darman mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia menemukan bahwa warung itu tak pernah benar-benar tutup karena ada sesuatu di dalamnya yang masih lapar. Warung bubur ayam Bang Surip selalu ramai pembeli. Rasanya gurih, kuahnya kental, dan entah mengapa, setiap pelanggan yang mencicipinya selalu ingin kembali. Namun, tak ada yang tahu dari mana Bang Surip mendapatkan bahan-bahannya. Hingga suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Warungnya dibiarkan terbengkalai, tapi sesekali ada yang bersumpah masih mencium aroma bubur yang mengepul dari dalam. Dan ketika seorang pria bernama Darman mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia menemukan bahwa warung itu tak pernah benar-benar tutup karena ada sesuatu di dalamnya yang masih lapar. Pada tahun 2001, di sebuah desa kecil di Banten, hiduplah seorang penjual bubur ayam bernama Bang Surip. Ia adalah pria paruh baya yang sederhana, dikenal ramah dan murah senyum. Setiap pagi, ia berjualan bubur ayam di pinggir jalan utama desa, menyajikan dagangannya dengan penuh semangat. Namun, ada satu hal yang aneh. Bubur ayam Bang Surip tiba-tiba menjadi sangat laris. Sebelumnya, ia hanya bisa menjual beberapa porsi sehari. Tapi, entah bagaimana, warung kecilnya kini selalu dipenuhi pembeli. Tak hanya warga desa, orang-orang dari luar daerah pun datang berbondong-bondong mencicipi bubur ayamnya. Dalam waktu singkat, Bang Surip yang dulunya hidup pas-pasan, kini mulai terlihat makmur. Ia membeli motor baru, memperbaiki rumahnya, bahkan mulai membangun warung yang lebih besar. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang penjual bubur ayam bisa sekaya itu dalam waktu singkat? Bisnisnya memang sukses, tapi kesuksesan sebesar ini terasa janggal. Beberapa warga desa mulai mencurigai bahwa Bang Surip telah melakukan pesugihan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Darman yang juga pedagang bubur ayam memutuskan untuk menyelidiki. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia diam-diam mengintai warung Bang Surip setelah tutup. Dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bang Surip sedang berdiri di depan sebuah kuali besar, berbicara dengan suara pelan, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Namun, tidak ada siapapun di sana. Darman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memperhatikan dengan saksama dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan hitam bergerak di dalam kuali bubur yang masih mengepul. Terdengar suara lirih, seperti erangan halus yang membuat suasana semakin menyeramkan. Ketakutan, Darman segera pergi dari tempat itu dan menceritakan apa yang ia lihat kepada warga desa. Kabar ini pun menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai menghindari bubur ayam Bang Surip. Beberapa orang yang sering membeli buburnya bahkan mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari dalam mangkuk bubur. Beberapa hari kemudian, Bang Surip menghilang. Warungnya terbengkalai, rumahnya kosong. Warga desa pun mencoba mencari tahu kemana ia pergi, tapi tidak ada jejak sama sekali. Ada yang bilang ia melarikan diri, ada juga yang percaya bahwa sesuatu telah mengambilnya sebagai bagian dari perjanjiannya. Sejak saat itu, warung bubur ayam Bang Surip dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani mendekat. Konon,
Jika kau berjalan melewati tempat itu saat malam hari, kau masih bisa mencium aroma bubur ayam yang aneh, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Dan jika kau cukup berani untuk menengok ke dalam, mungkin kau bisa melihat bayangan hitam itu masih menunggu. Hari-hari berlalu sejak menghilangnya Bang Surip, tapi desas-desus tentang warung buburnya tidak pernah surut. Orang-orang di desa mulai takut untuk melewati tempat itu, terutama saat malam tiba. Namun, ada satu orang yang justru penasaran, Darman. Darman merasa ada sesuatu yang belum terpecahkan. Ia ingin tahu, apakah benar pesugihan yang dilakukan Bang Surip masih berlanjut meski pemiliknya telah pergi? Atau mungkin ada rahasia lain yang lebih mengerikan? Suatu malam, Darman memberanikan diri untuk kembali ke warung kosong itu. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan, menyingkirkan jaring laba-laba yang menggantung di pintu masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada seharusnya. Kuali besar tempat Bang Surip biasa memasak masih ada di sana. Berdebu, tapi ada sesuatu yang aneh. Di dasar kuali itu ada bekas kerak bubur yang mengering, tapi bentuknya tidak biasa. Seolah ada pola yang terbentuk dengan sendirinya. Darman mendekat dan menyinari permukaan kuali dengan senter. Jantungnya berdegup kencang ketika melihatnya. Sebuah pola menyerupai wajah manusia yang tampak sedang menjerit dalam kesakitan. Seketika, suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Darman menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Namun, kuali itu, ia melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya kini mulai muncul perlahan, merayap keluar dari dalam kuali seperti kabut pekat yang membentuk wujud samar. Darman mundur selangkah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Suara berbisik terdengar di telinganya, suara yang serak dan dalam. Lapar, bubur. Darman menelan ludah. Tubuhnya bergetar, tapi rasa ingin tahunya masih lebih besar daripada ketakutannya. Ia mencoba berbicara, meski suaranya terdengar gemetar. Siapa? Siapa? Kau? Bayangan itu semakin jelas. Matanya merah menyala, wajahnya samar, seperti terbuat dari kabut yang berputar-putar. Dari dalam kuali, suara gemeretak terdengar, seperti ada sesuatu yang mengaduk-aduk bubur yang tak terlihat. Dan tiba-tiba, dari arah luar warung terdengar suara langkah kaki. Darman menoleh sejenak, pikirannya berkecamuk antara lari atau tetap bertahan. Saat ia kembali menatap ke arah kuali, sosok itu semakin dekat. Sampai akhirnya, Darman merasa seluruh tubuhnya menegang. Bayangan hitam itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Matanya yang merah menyala menatap tajam, seakan menunggu sesuatu. Langkah kaki di luar warung semakin jelas. Darman berharap itu adalah seseorang yang bisa membantunya, tapi di saat yang sama ia takut bahwa yang datang justru sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di depan warung. Hening, Darman menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Bayangan hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri di depan kuali, mengeluarkan suara serak yang sulit dipahami. Lalu, pintu warung yang setengah terbuka berderit pelan. Darman memaksakan dirinya menoleh. Dalam redupnya cahaya senter, ia melihat sosok berdiri di ambang pintu. Seorang pria, pakaiannya lusuh, wajahnya tertutup bayangan, tapi tubuhnya terasa familiar. Darman menelan ludah. "Bang Surip?" Sosok di pintu tidak menjawab. Namun perlahan, ia melangkah masuk. Cahaya senter Darman bergetar saat ia mencoba menerangi wajah pria itu. Begitu wajahnya terlihat, tubuh Darman langsung membeku. Itu memang Bang Surip, tapi wajahnya pucat pasi dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Darman melihatnya. Yang lebih menyeramkan, bibir Bang Surip bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara serak nyaris tak terdengar.
Bayangan hitam di depan kuali tiba-tiba bergerak. Ia menyatu dengan kegelapan di sudut ruangan, lalu perlahan-lahan merayap ke arah Bang Surip. Darman ingin lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan saat bayangan itu melingkari Bang Surip, membungkus tubuhnya seperti asap pekat. Dan kemudian Bang Surip berbicara. Suara yang keluar bukan hanya suaranya, tetapi ada suara lain yang bergema di dalamnya, serak, dalam, dan menakutkan. Bubur ini harus tetap ada. Darman tersentak. Suhu ruangan mendadak terasa turun drastis. Nafasnya berembun meskipun malam itu tidak sedingin biasanya. Dari dalam kuali, sesuatu mulai muncul. Sesuatu yang menggeliat. Seperti tangan yang mencoba merangkak keluar. Darman mundur, mencoba mengumpulkan keberanian untuk lari. Namun sebelum ia bisa bergerak, Bang Surip menoleh langsung ke arahnya. Mata merahnya menatap tajam dan senyumnya perlahan merekah. Di luar, suara azan subuh mulai berkumandang. Dan saat itu, sesuatu di dalam warung mulai berubah. Suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung desa, menyelinap masuk ke dalam warung yang dingin dan suram. Darman merasakan sedikit kehangatan, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan ketakutannya. Bang Surip masih berdiri di tempatnya, dikelilingi bayangan hitam yang semakin pekat. Kuali di belakangnya bergolak seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Darman ingin berlari, ingin keluar dari warung itu, tapi tubuhnya tetap membeku. Tangan kurus Bang Surip terangkat perlahan menunjuk ke arah Darman. Suara seraknya kembali terdengar, tapi kali ini lebih jelas. "Bantu aku, atau gantikan aku." Darman membelalakan mata. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari dalam kuali. Sesuatu atau seseorang sedang berusaha keluar. Darman menatap dengan ngeri saat sepasang tangan pucat, kurus, dan berlumuran bubur mulai mencuat dari dalam. Jemari panjang itu mencengkeram tepi kuali dan perlahan kepala muncul. Darman menahan teriakannya. Wajah yang muncul itu tidak berbentuk manusia biasa. Kulitnya mengelupas, matanya kosong dan hitam pekat. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara lirih yang mirip desahan lapar. "Bubur, bubur, lapar." Darman merasa tubuhnya mulai bergerak sendiri. Kakinya melangkah, mendekati kuali tanpa ia sadari. Tangannya mulai terangkat, seakan dipaksa untuk menyentuh cairan kental yang mendidih di dalamnya. Tidak, Darman menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan tubuhnya sendiri. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Bayangan hitam dari tubuh Bang Surip kini menjalar ke arahnya, membelit tubuhnya seperti akar yang mencengkeram. Bang Surip menatapnya dengan mata merah menyala. Kali ini senyumnya lebih jelas, senyum yang menakutkan, seakan ia sudah tahu akhir dari semua ini. Sudah terlambat, Darman. Tubuh Darman semakin dekat dengan kuali. Panasnya mulai terasa di wajahnya. Ia bisa mencium aroma anyir yang bercampur dengan bubur yang mengental. Sesuatu di dalam kuali itu bergerak, seolah menunggunya untuk jatuh ke dalam. Tapi tiba-tiba, suara azan semakin nyaring. Bayangan hitam yang melilit Darman mulai bergetar. Sosok di dalam kuali mengerang kesakitan, dan tubuh Bang Surip tampak melemah. Wajahnya berubah, seolah ia sedang melawan sesuatu yang menahannya di dunia ini. Darman merasakan genggaman itu melemah. Ia segera mengerahkan sisa tenaganya dan melompat mundur. Seketika, kuali itu berguncang keras dan bayangan hitam melesat masuk ke dalamnya. Bang Surip menjerit, jeritan yang menggema di seluruh warung. Tubuhnya seakan tersedot ke dalam bayangan yang kini berpusar seperti pusaran hitam. Darman terhuyung ke belakang, terengah-engah. Di depan matanya, Bang Surip menghilang, terseret masuk ke dalam kuali yang mendidih. Dan dalam sekejap, keheningan menyelimuti warung.
kuali itu berhenti bergerak. Buburnya mengering dalam sekejap, berubah menjadi kerak hitam yang menempel di dasar. Tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan. Darman terdiam, masih sulit bernapas. Namun saat ia berpikir semuanya telah berakhir, sebuah suara pelan terdengar dari dalam kuali. Belum selesai, dan tiba-tiba suara itu pelan, serak, tetapi begitu jelas di telinga Darman. Belum selesai, darahnya seolah membeku. Perlahan, ia menatap ke arah kuali. Sekilas, semuanya tampak tenang, tetapi sesuatu di dalamnya mulai bergerak. Kerak hitam yang menempel di dasar kuali perlahan merekah, seperti retakan di tanah kering. Dari celahnya, sesuatu yang pekat merembes keluar. Warnanya bukan sekadar hitam, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Cairan itu bergerak, merayap ke tepi kuali seperti tangan yang berusaha meraih sesuatu. Darman tersentak mundur. Kakinya tersandung bangku kecil, membuat tubuhnya hampir terjatuh. Napasnya memburu, otaknya berpikir keras. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih lapar. Ia harus pergi. Tanpa pikir panjang, Darman berbalik, berlari ke arah pintu. Tangannya meraih pegangan, menariknya dengan sekuat tenaga. Tapi pintu itu tak bergerak. Terkunci. Darman merogoh sakunya dengan panik, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantunya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara dari belakangnya kembali terdengar. Darman, jantungnya hampir copot. Itu suara Bang Surip. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke belakang. Di sudut warung, di antara bayangan yang bergerak gelap, sosok itu berdiri. Bang Surip, tapi bukan lagi seperti yang Darman kenal. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat dengan kulit yang tampak mengering seperti tanah retak. Matanya kosong, tetapi di tengah kehampaannya ada sesuatu yang mengancam. Tangannya gemetar, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Dan yang paling mengerikan, senyumnya masih ada. Senyum lebar yang tampak salah. Kau ingin tahu rahasianya? Tanya Bang Surip dengan suara bergetar, tetapi dengan nada yang tak wajar. Seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dari dirinya. Darman tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang. Bang Surip melangkah maju. Tubuhnya bergerak aneh, tidak seperti manusia. Lebih seperti sesuatu yang dipaksa berjalan dalam tubuh manusia. Ia berhenti di depan kuali yang kini bergetar pelan. Tangan kurusnya terangkat, menunjuk ke dalamnya. Lihatlah, rahasia bubur ini. Darman menggeleng, menolak. Tetapi tubuhnya mulai bergerak sendiri lagi. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke depan. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Tangannya terangkat, perlahan mendekati kuali yang kini kembali bergolak. Dan saat ia akhirnya cukup dekat, sesuatu di dalam kuali terbuka. Darman melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat apa yang selama ini tersembunyi di balik bubur ayam Bang Surip. Dan saat itu juga, ia sadar ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Dari luar, ayam jantan berkokok, matahari mulai naik di ufuk timur. Desa mulai hidup kembali. Tapi warung bubur itu tetap sunyi, seolah tak pernah ada siapapun di sana sejak awal. Pagi itu, desa kembali seperti biasa. Orang-orang bangun, menyiapkan dagangan, anak-anak bersiap berangkat ke sekolah, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di sudut jalan utama desa, warung bubur ayam yang dulu ditinggalkan Bang Surip kini kembali buka. Panci-panci tersusun rapi, uap panas mengepul dari kuali besar. Aroma bubur ayam yang lezat kembali tercium, menggoda siapapun yang melewatinya. Dan di depan warung, seorang pria berdiri, mengenakan celemek lusuh. Tangan cekatan menyajikan mangkuk demi mangkuk bubur.
Orang-orang yang lewat melirik ke arahnya, merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tak tahu apa. Hingga akhirnya, seorang pria tua berhenti di depan warung. Ia menyipitkan mata, memperhatikan penjual bubur itu lebih jelas. Kerongkongannya tercekat. Pria itu tampak familiar. Matanya kosong, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Tapi senyum itu, senyum yang lebar dan tidak wajar. "Bang Surip," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Penjual bubur itu mengangkat kepala, menatapnya langsung. Sejenak, ia hanya diam. Lalu ia tersenyum. Senyum yang terasa salah. "Buburnya, Pak?" tanyanya dengan suara yang aneh. Serak bergetar, seakan bukan hanya satu suara yang berbicara. Pria tua itu mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, tatapannya jatuh pada satu hal di meja warung. Sebuah mangkuk bubur ayam. Dan di dalamnya, sesuatu bergerak. Bukan ayam, bukan kuah, tapi sesuatu yang hitam pekat berputar di antara bubur yang mengepul. Seperti bayangan yang menunggu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bubur yang semakin pekat. Warung bubur itu tetap buka, dan pelanggan pertama hari itu masih menunggu